juga sama. Kita juga sempat eh, mendapatkan informasi yang keliru gitu. Jadi kami pikir tadinya libur tenang, ternyata enggak gitu ya, harus masuk. Baik teman-teman semua, jadi untuk materi hari ini nanti kita akan coba bahas melanjutkan materi sebelumnya. Tapi sebelum materi kita mulai, saya akan coba bertanya dulu bagaimana dengan proyeknya. Lancar proyeknya, teman-teman semua? Gampang ya proyeknya, nggak ada kendala ya proyeknya? Lancar banget Pak, lancar. Nggak ada kendala, lancar ya. Sudah berapa persen proyeknya? Sudah berapa persen proyeknya? Belum 50? Udah ada yang sampai 50 lebih mungkin? Ada? Belum? Belum ada yang sampai 50 atau sudah lebih atau udah ada yang selesai nih 100%. Oke, jadi sebenarnya proyek yang saya berikan itu sebenarnya proyek mekanisme bagaimana nanti implementasi teman-teman semua. Jadi ketika nanti teman-teman ya artinya mengerjakan proyek dari entah itu dari tempat kerja atau mendapatkan proyek dari customer gitu ya. Jadi udah dipersiapkan dari sekarang gitu. Bagaimana nanti penanganan proyek itu kan kalau di perusahaan saya itu biasanya kalau di project itu kan biasanya kita ada model scrum-nya gitu. Jadi scrum-nya itu adalah individu. Jadi individunya itu nanti melaporkan setiap progres yang memang ditugaskan ke masing-masing individu tersebut gitu. Karena kalau karena kan konsepnya kalau di software itu prinsipnya customer itu kan misalnya customer ingin ada alat untuk mendeteksi keberadaan minyak gitu ya. Kalau mereka kan sifatnya kan dia nggak mau tahu mau pakai programnya apa gitu, mau pakai Python, C, atau Java ya bebas aja. Yang penting aplikasi itu bisa dipakai untuk deteksi gitu kan. Nah, jadi mereka sifatnya lebih kepada hasil akhirnya gitu. Hasil akhirnya seperti apa. Nah, makanya dari sini teman-teman harus sudah mulai menguasai lah ya. Artinya menguasai bahasa pemrograman yang teman-teman mau kuasai itu apa. Mau baik itu bahasa C atau bahasa Python atau bahasa Java ya monggo aja nggak jadi masalah gitu ya. Tapi sebaiknya ada satu bahasa yang teman-teman bisa kuasai gitu ya. Jadi nggak cuma setengah bahasa aja, tapi ada bahasa yang nanti memang benar-benar dikuasai oleh teman-teman semua gitu. Nah nanti untuk UTS-nya itu sendiri nanti teman-teman nggak perlu di print dulu. Nanti untuk di printnya adalah final aja di UAS ujian akhir semester. Jadi di UTS itu tidak perlu di-print, jadi cukup nanti diinformasikan saja hasil dari UX-nya seperti apa, hasil dari UI-nya seperti apa, dan hasil dari project itunya seperti apa gitu. Nah nanti untuk UAS-nya baru di-print gitu ya, di-print, dijilid, itu dibikin sebaik mungkin gitu. Karena target saya adalah hasil dari teman-teman semua dibuat sebaik mungkin. Nanti kalau ada event untuk seminar atau untuk ada acara pameran di teknologi informasi nanti mungkin bisa saya tampilkan gitu ya hasil dari project yang teman-teman sudah buat gitu. Jadi silakan dibuat sebaik mungkin proyeknya karena gini teman-teman biasanya kan kalau kita sudah lulus bekerja kemudian kita melamar di dalam bidang IT gitu kan. Nanti biasanya usernya itu akan tanya biasanya sudah mengerjakan proyek apa gitu kan. Nah, nanti silakan aja teman-teman di dijawab gitu ya bahwa sudah pernah mengerjakan proyek yang berkaitan erat dengan Android TV gitu.
bikin kontennya apa ya dijelasin aja. Pasti kan teman-teman akan hafal kan. Project yang teman-teman buat itu kan akan apa namanya dijelaskan secara rinci gitu ya karena teman-teman memang mengerjakan project itu. Nah, itu sebagai nilai plus gitu. Biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kalau teman-teman apa namanya? Kalau teman-teman eh, mengerjakan project itu kan bisa menjelaskan dengan detail. Nah, itu jadi nilai plus untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi tujuannya ke situ. Di samping teman-teman, jadi tidak hanya untuk menggugurkan mendapatkan nilai sih sebenarnya kalau saya ya, artinya setiap apa namanya? Setiap eh, project yang saya berikan ke mahasiswa, saya punya tujuan tertentu. Artinya teman-teman nanti bisa memberikan hasil gitu ya atau output nanti setelah teman-teman lulus project ini sukses, teman-teman bisa kalau ditanya sudah mengerjakan project apa ya jawab saja sudah mengerjakan project Android TV gitu kan. Kontennya apa sesuai dengan konten kelompok teman-teman semua gitu. Seperti itu ya tujuannya gitu. Jadi silakan selesaikan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah saya informasikan. Scrum-nya juga silahkan dibuat sebaik mungkin karena biar bagaimanapun tahapan proses kita mendevelop sebuah aplikasi itu ada tahapannya gitu. Jadi nggak cuma ngoding selesai itu enggak teman-teman. Jadi biasanya kalau kita ada project itu kita bikin bikin apa namanya perancangannya dulu gitu ya, perancangannya dulu, desainnya dulu gitu kan. Desainnya sudah jadi baru kita mulai proses production-nya gitu ya, ngoding dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan dibuat sebaik mungkin. Oke, saya akan tampilkan dulu untuk apa namanya? Untuk UI-nya ya. Melanjutkan yang kemarin ya, sebentar.